Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Ramadhani dengan NIM 121203034. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS. Yang pertama yaitu, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Antara HAM dan agama Islam semuanya selaras. Tidak ada yang bertentangan. Pada dasarnya, peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulnya diperuntukkan perlindungan hak dan kehidupan manusia. Tujuan utama ditetapkannya syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta. Selanjutnya, bentuk-bentuk keselarasan antara HAM dan agama Islam. Yang pertama, dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian, dalam Islam nyawa sangat berharga. Kemudian, Islam mengajarkan umat untuk menjaga lidah. Selanjutnya yaitu Islam menghormati kaum wanita. Yang kedua, Islam dan HAM memiliki persamaan dalam kesamaan nilai, kebebasan, keadilan, dan nilai fundamental lain. Yang ketiga yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. HAM sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia karena HAM melindungi dari segala kejahatan sosial, dan Islam sangat berpengaruh pula terhadap pola pikir manusia karena agama Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama, tidak memandang suku dan agama. Kita semua bersaudara, dan dari peradaban yang baru akan muncul dari hukum rimba menjadi hukum yang berdaulat. Pertanyaan yang kedua yaitu, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain, sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Jawabannya adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat berhubungan. Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, yaitu DPR. Eksekutif bertugas untuk menerapkan atau melaksanakan undang-undang, yaitu presiden dan wakil presiden, serta menteri-menterinya yang membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan undang-undang. Disinilah relasi antara 3 lembaga tersebut dengan undang-undang dalam mencapai tujuan nasional. Karena undang-undang merupakan dasar untuk tercapainya tujuan nasional, di antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Soal ketiga yaitu, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Jawabannya yaitu, ya, sama. Pada saat itu, Rasulullah hijrah ke kota Yastrib atau Madinah, dan kemudian Rasul meletakkan 3 hal yang menjadi tonggak pembentuk masyarakat baru, yaitu yang pertama, memperkokoh hubungan kaum muslimin dan Tuhannya dengan membangun masjid. Yang kedua, memperkokoh hubungan antar umat Islam dengan mempersaudarakan kaum pendatang muhajirin dari Mekah dengan penduduk asli Madinah, yaitu kaum Ansor. Yang ketiga yaitu hubungan umat Islam dengan orang-orang di luar Islam, baik yang ada di dalam maupun di sekitar kota, dengan perjanjian perdamaian. Melalui 3 hal ini, Rasulullah berhasil membangun masyarakat yang ideal. Wujudlah suatu negara dari masyarakat ini, yaitu dengan nama Madinah. Secara bertahap menerapkan sistem yang dapat melindungi mereka dengan kehidupan yang damai dan makmur. Soal keempat yaitu, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Jawabannya adalah, yang pertama, membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba
Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan lain, yaitu anti-radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, dan toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air, dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatul lil alamin. Yang keempat yaitu memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Itulah jawaban-jawaban ujian akhir semester dari saya. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.